90,5 FM Radio Cakra. Lebaran di Cakra, benangnya nampol, nambah pol, hapunten ya bray. Seperti biasa Barai Cakra di hari Jumat ini masuk ke interval kedua. Mang Janu udah ketemuan sama klinik alternatif Haji Suhendar yang hampir sebulan vakum dulu Barai Cakra kemarin ya di bulan suci Ramadan. Sekarang kita ketemuan Barai Cakra barengan sama Bunda Asi Barai Cakra. Olet atuh Mang Janu. Kita langsung sapa dulu Bunda Asinya Barai Cakra. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha damang sehat? Alhamdulillah. Amin al-idin wal faidin Bunda. Sehatnya punten oge bundanya. Bunda dihapunten lahir sareng batin Bunda bidaya ucap anu teu karawak pirang Bunda anu kirang sae nyung dihapunten kasadayan. Sami-sami Bundanya. Bunda, selama 1 bulan kemarin kita hampir libur dulu gitu Bunda ya, karena memasuki bulan suci Ramadan begitu ya. Nah sekarang sudah Syawal begitu, seperti biasa ini bakal menemani Barai Cakra di hari Jumat ya, dengan metode-metode dari klinik alternatif Haji Suhendar begitu ya. Nah klinik alternatif Haji Suhendar ini juga kalau misalnya buat Barai Cakra yang baru gabung gitu Barai Cakra ya, naon cenah Mang Janu pengobatan klinik alternatif Haji Suhendar teh. Nah Bunda bisa dijelasin dulu Bunda mangga apa itu teh klinik alternatif? Pengobatan alternatif Haji Suhendar itu adalah pengobatan alternatif yang menggunakan metode terapi dan ramuan herbal ya. Jadi yang mencakup mengobati atau yang mengobati masalah ejakulasi dini, kita untuk medis dulu ya. Ejakulasi dini, lemah sahwat, impoten, memaksimalkan ukuran serpi, hernia, ada juga diabetes ya. Itu masuknya ke medis. Dan ada juga masalah jantung, liver, paru-paru, gagal ginjal ya, vertigo dan sebagainya. Itu yang penyakit yang secara lahiriah ya, jadi penyakit medis. Nah untuk yang non medisnya seperti masalah usaha, gitu ya, masalah sulit mendapatkan jodoh, pembukaan aura atau pencabutan guna-guna dan sebagainya. Jadi penyakit yang tidak ketahui atau tidak terlihat tapi bisa dirasakan seperti itu yang termasuknya non medis gitu ya. Nah untuk masalah kewanitaannya seperti masalah kista, amnium, keputihan, dia sudah mendapatkan keturunan dan penyakit yang lainnya, bau yang nggak sedap seperti itu. Itu adalah komplit ya, pengobatan alternatif di Haji Suhendar yang Bunda tangani komplit baik medis, non-medis dan juga kejantanan atau pasutri begitu ya, pasangan suami istri. Nah metode terapinya, metode terapi ya satu dengan penotokan simpul-simpul saraf dari bagian telapak kaki sampai menuju ke intinya. Yang kedua kita menggunakan metode terapi bakar. Ketiga menggunakan metode terapi biji lada. Yang keempat kita menggunakan terapi batu alam. Jadi batu dengan ramuan herbal juga. Siap ya, jadi ini teh diterapi dari luar dan juga di dalamnya dibantu dengan ramuan-ramuan herbal begitu ya Bunda ya. Jadi memperbaiki luar dan dalam begitu ya, bukan hanya cuma di luar saja begitu, tapi di dalamnya juga saraf-saraf, simpul-simpul saraf yang tadi Bunda bilang gitu ya. Itu juga insya Allah diperbaiki dan insya Allah akan kembali seperti semula begitu Bunda ya. Bunda. Nah selama bulan suci Ramadan klinik alternatif Haji Suhendar tutup kah atau gimana? Alhamdulillah ya, semakin ya berkah mungkin di bulan suci Ramadan. Di bulan suci Ramadan tambahnya pasien juga ya betul. Jadi kalau misalkan pasiennya mungkin dalam pagi-pagi mungkin masih ngantuk gitu, jadi kita ambilnya siang ya, siang sampai malam gitu. Jadi kalau misalkan kita lagi terawih ya otomatis kita off dulu gitu kan. Nah baru jam 9 sampai jam 12 kita lanjut lagi sampai malam gitu. Luar biasa. Alhamdulillah ya, berkah Ramadan gitu ya, berkah Ramadan ya. Bunda boleh tahu nggak nih klinik alternatif Haji Suhendar teh yang ada bundanya begitu ya, yang asli itu teh di mana aja? Yang pertama ada dari Penyilikan, yang keduanya di Cimahi, kita singkat ini ya. Dan yang ketiganya ada di Kerawang ya. Yang sekarang Bunda akan buka di hari Senin, ada kabar gembira juga. Kita beralamat di Kopo ya. Kita buka di Kopo, alhamdulillah berkat semuanya ya. Kita doa dari Cakra dan pendengar semua yang ini, alhamdulillah Bunda sekarang buka lagi di Jalan Kopo gitu ya.
tepatnya di Jalan Raden Sulaiman, betul, samping gerbang tol Kopo. Wow, samping gerbang tol Kopo berarti keluar gerbang tol Kopo belok kiri. Belok kiri. Oke, jadi ini Balai Cakra. Kalau misalnya Balai Cakra ya, yang penasaran banget atau pengen pisan ini teh terapi ke klinik alternatif Haji Suhendar, sama Mang Jarud kasih tahu dulu. Ini alamatnya kalau yang di Bandung, ini adalah di perumahan Bumi Panjilekan, Jalan Indah 9, Blok I9 nomor 14 RT 04 RW 08 Cipadung Kidul Panjilekan Kota Bandung. Itu yang di Bandung ya. Terus yang ada di Kota Cimahi ini di Jalan Pojok Utara nomor 62 sampai dengan 145 RT 03 RW 05 Setiamanah Cimahi Tengah Balai Cakra. Sementara itu di luar Kota Cimahi, di luar Kota Bandung yaitu di Karawang, ini Balai Cakra buat orang-orang Karawang. Ada juga di perumahan Permatasari Indah, ini Jalan Gatot Kaca Blok E6 nomor 26 RT 02 RW 22 Palumbon Sari Karawang Timur. Yang terbaru juga ini ada di Kota Bandung juga. Ini berarti masih masuk Kota Bandung Bunda ya? Masuk Kota Bandung. Belum kabupaten ya? Belum. Ya, masuk Kota Bandung juga. Ini yang nanti hari Senin bakal launching begitu Bunda ya? Ini di Jalan Raden Sulaiman nomor 251 Kopo Balai Cakra. Patokannya adalah dekat gerbang tol Kopo. Berarti kalau bisa Balai Cakra ini yang ada di Soreang gitu Bundanya, jauh-jauh teuing cenah Mang Janu ka Panjilekan, tinggal turun we lurusnya di Soreang lurus ka Kopo gitu ya. Langsung di situ mah berarti setelah bundaran ya. Beneran. Ya, tol Kopo kan di belokin gitu ya. Betul. Belok kiri nanti Udah, ada di nanti situ ada langsung. pelangnya. Di pinggir jalan pun udah kelihatan, Ya. di gerbang tol pun udah kelihatan. Oke, Haji Suhendar Haji Suhendar bersama Bunda Asih. Nah itu ya, jadi Haji Suhendar yang asli itu adalah yang ada Bunda Asihnya begitu Bunda ya. Ada yang abal-abal, yang kira ada Bunda Asihnya. Bunda Asih. Biasa Ya. banyak yang mengaku-ngaku. Masih ada sampai sekarang Bunda? Masih. Oh masih ada. Tapi nanti juga kecekik sendiri. Kecekik sendiri baik ya. Ini buat Balai Cakra yang pengen tanya-tanya sama Bunda Asih, mangga Balai Cakra lewat line telepon di 2035955 2042396 atau lewat line SMS dan juga WhatsAppnya mangga Balai Cakra di 0811234095 ya. Sekali lagi kalau misalnya mau telepon, mau langsung di terawang secara gratis bersama Bunda Asih, boleh Balai Cakra di 2035955 2042396. Tapi kalau misalnya Balai Cakra nggak sempet nih Mang Janu nelfon ke radio, boleh tuh Balai Cakra ini bisa telepon adminnya klinik alternatif Haji Suhendar di 081-23-88-628 atau di 085-88-05-2221 Balai Cakra. Jadi mangga, atau Balai Cakra juga bisa kepoin juga media sosialnya gitu ya. Media sosialnya klinik alternatif Haji Suhendar, YouTube, Instagram, Facebook, yaitu di klinik Haji Suhendar Bandung Balai Cakra ya. Oke, kita ketemuan dulu tuh Bunda lah. Kalau gitu mah ya, ini teh sama Ilham Januarsyah di Gunung Puntang. Hoyong di Pangderawan cenah Bunda, diri abdi aya naon ya, soalna abdi teh sok males wae kanu damel cenah Bunda ieu teh. Ini namanya Ilham Januarsyah Bunda. Kalau yang Bunda lihat dari nama atau Bunda tahu dari nama, yaitu mungkin dari suatu aura yang kurang bagus dan menghantui dalam dirinya. Jadi agak sedikit malas dan ada juga ketakutan dalam dirinya. Jadi kalau itu auranya agak sedikit yang menutupi jiwa semangatnya seperti itu. Jadi ada aura yang menutupi jiwa semangat ya. Nah, Bunda, caranya supaya aura itu tidak menutupi jiwa semangat itu kalau gimana? Kalau belum bisa ke tempat Bunda, ini mungkin caranya seperti ini. Kita dekatkan, kalau muslim kita dekatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya otomatis kita berdoa kepada Allah dan jangan tinggalkan sholat yang 5 waktu itu. Kalau kita sering berwudu, otomatis membuang dari aura yang negatif. Baik ya. Jadi memang itu ibadah harus selalu dileuteunna gitu Bunda ya, atau selalu nomor 1 begitu, agar si semangat jiwa bekerjanya teh muncul kembali nya untuk horeaman gitu Balai Cakranya. Sebelum kita ini, otomatis kita marahin dulu diri kita sendiri. Kenapa sih jadi malas begini? Karena kita marahin dulu sendiri supaya aura yang negatifnya keluar sendiri. Nah, Bunda, itu kalau aura negatif gitu kan biasanya datang sendiri. Betul. Itu gara-gara apa? Karena kita malas ya, keseringan keenakan diam gitu kan, bermurung diri. Itu otomatis aura negatif yang dari luar masuk
masuk ke dalam diri kita. Oh, Seperti itu. Semacam jin gitu. Wah, ini enak nih, ada teman kita. Kalau misalkan si jinnya bisa diajak ngobrol gitu ya. Ini ada teman kita yang bisa diem aja, nah, otomatis itulah temannya si jin. Jadi memang itu bisa memancing makhluk-makhluk astral begitu ya Bunda ya, masuk ke dalam diri dan akhirnya ya itu tadi timbullah jiwa males gitu. Ya, Bang Janu mau ketemu lagi sama Cep Ilham. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Ya sareng Cep Ilham cenah. Abdi teh bari naros bundanya, abdi teh tos 2 hari tak enak kararaosan. Namanya sama yang dari yang tadi Ilham Januarsyah. Ini Cep Ilham ini ya. Teh enak kararaosan Bunda soalna aya pacar abdi nu biasana sok ngabaran, terus perhatian, aya nama jadi cuek cenah Bunda. Hoyong pangrawangkeun Bunda cenah ieu teh ada apa dan kenapa ini teh cenah Bunda. Kalau si cewek ini emang yang Bunda sepintas Bunda lihat ini Ya. adanya pengaruh dari luar gitu ya. Kadang-kadang si cewek pun udah males menjalani hubungan atau pacaran seperti itu. Itu intinya. Tapi kalau misalkan, aduh Bunda pengen lebih jelas nih supaya si ceweknya benar-benar gitu ya, tidak mendengar omongan dari orang lain, bisa Bunda bantu dari tempat atau misalkan dari kejauhan. Baik ya. Jadi ini lebih afdolnya mah sebenarnya mah datang ke klinik alternatif Haji Suhendar ya. Nanti ke Bunda dibalukarkeun sadayana kitunya Bundanya. Siap ya. Terus juga Mang Janu ketemu lagi di malam hari ini teh sama sebentar Bunda. Mang Janu assalamualaikum. Bunda assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini teh sama nggak ada namanya. Mohon maaf cenah Bunda ya, aku teh nggak bisa sebut nama cenah. Ini teh pekerjaan aku buruh. Apakah ada tanda-tanda kebaikan di masa depan cenah Bunda untuk keluargaku? Tapi ini teh nggak ada namanya. Gimana dong? Jangan ini ya, jangan dibahas. Namanya pun juga nggak ada. disebutin ya, otomatis statusnya pun nggak tahu. Nggak tahu. Kan? Ya. Kita kesini aja. Ini teh sama Yanti di Cigondewa. Assalamualaikum Bunda Si. Bunda, maaf nih ganggu, pengen diterawangin dong di rumah saya, ada apa ya Bun? Soalnya sering pisan cekcok sama suami. Berarti itu aura rumahnya panas Bunda ya. Apakah ada mistis di rumah saya atau gimana nih Bunda? Adanya kalau yang Bunda dari Teh Yanti ya, adanya Teh Yanti, adanya suatu kegelisahan dalam dirinya, pikirannya pun nggak tenang, jadi timbulnya emosional ya. Nah, dipengaruhi dari aura negatif itu. Adanya aura negatif di dalam Teh Yanti. Jadi gara-gara gelisah. Betul. Dia sering gelisah, banyak pikiran yang nggak tentu gitu kan. Otomatis datangnya aura negatif dan mengidap di adanya di dalam tubuh Teh Yanti. Berarti Teh Yanti harus dibuka aura dan dibuang. Teh Yanti berarti Teh Yanti bisa ini datang ya ke klinik alternatif Haji Suhendar. Mangga Teh Yanti dipilih aja mau ke Panjilekan. Ini kalau di Panjilekan di perumahan Bumi Panjilekan, Jalan Indah 9, Blok I9 nomor 14. RT 04 RW 08 Cipadung Kidul Panjilekan Kota Bandung. Ya kalau misalnya Teh Yanti jauh teuing cenah Mang Janu karena itu di soreang benernya gitunya. Ini boleh mangga ke Jalan Raden Sulaiman di nomor 251 Kopo. Ini patokannya adalah setelah keluar gerbang tol Kopo ya, di situ mangganya. Di sareng Arul di soreang Bunda. Assalamualaikum. Bunda sih tolong terawangin dong, abdi nembe cerai sareng istri abdi. Kumaha cenah abdi kapayunannya? Ya teh bakalan aya jodoh lagi atau henteu cenah Bunda? Insyaallah kalau misalkan kita ada niat untuk menikah lagi, insyaallah akan dipermudahkan jodoh untuk yang si AA ini ya. Ini Arul. Arul ya. Jadi insya Allah kalau misalkan kita udah pisah dengan istri atau cerai, kalau misalkan kitanya ada niat, udah bubar idah, silahkan insya Allah ada kedepannya akan bagus. Jadi jangan hariwang, jangan melang gitu Bunda ya. Yang dilihat dari Bunda ini buat Arul, ini kedepannya insya Allah bakal ada yang mengisi lagi. Perempuan yang lebih baik. Lebih baik lagi, baiklah ya. Yuk Barai Cakra yang mau langsung telepon barengan sama Bunda Asi lewat line teleponnya. Ini boleh Barai Cakra di 2035955 2042396 atau misalnya Barai Cakra malu cenah Mang Janu telepon ke radio mah pengen atuh ke adminnya radio Cakra ke adminnya klinik alternatif Haji Suhendar. Mangga Barai Cakra ini di call centernya ini 081-2233-88-628 atau di 085-8805-2221 Barai Cakra ya. Jangan kemana-mana dulu Barai Cakra masih ditemenin sama Mang Janu dan juga Bunda Asi dari klinik alternatif Haji Suhendar. Jadi sekali lagi buat Barai Cakra yang pengen tanya-tanya
lewat line SMS dan juga line telepon boleh ya, dan juga line WA-nya di 0811-234-0905 dan juga di 2035-955-204-239. Masih direncangan Kumang Jano sareng oge Bunda Asih dari Klinik Alternatif Haji Soedar. Pokoknya dikeber lah Balai Cakra atau kemana-mana. Ini banyak banget SMS sama WhatsApp-nya. Nanti Kumang Jano dan juga Bunda Asih bakal diterawan dan bakal dibacain sama Mang Jano. Geber. Geber lah. Berai. 90,5 FM Radio Cakra, Lebaran di Cakra, menangnya nampol, nambah pol. Punten ya Bray, gitu cara Bray ya. Masih langsung dari kawasan Jalan Jurang nomor 80 Bandung. Balai Cakra masih disarangan Kumang Janu dan juga Bunda Asih dari Klinik Alternatif Haji Soedar. Ini sekali lagi terima kasih banyak buat Balai Cakra yang udah kirimin SMS dan juga WhatsAppnya Balai Cakra di 0811-234-0905. Balai Cakra yang pengen langsung ngobrol bareng sama Bunda Asih juga boleh, bisa Bunda Asih ya. Ini lewat line teleponnya Radio Cakra di 203-5955 204-2396. Enggak ya. Tapi sebelum kita angkatin telepon, ini Mang Janu mau ketemuan dulu sama Bapak Rashid. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Minal aidin wal faidin Bunda. Ini kan sama Bapak Rashid. Maaf ya. Di Kampung Dukuh Kutawaringin Bunda ya. Ini teh hoyong tumaros cenah ka Bunda. Bunda, abdi teh gaduh panyawat ateul dina mastaka. Nah, mastaka patuangan sareng panangan. Ieu teh panyawat teh tos salami 6 tahun Bunda. Atos ka dokter kulitnya teh kantos damang. Kantos damang tapi jadi lagi. Hayang dipangingalikeun atuh ku Bunda, ieu teh panyawat abdi teh naon cenah Bunda nya? Dari yang udah kelihatan dalam sekolah ini ya. Ini dari awalnya emang dalam pikiran atau stres ya. Satu stres kalau secara medisnya ya. Yang kedua ya, ada sesuatu maaf ya Bunda nggak bisa sebutin ya. Ada sesuatu yang kurang bagus di dalam dirinya karena dulu, maaf kita sepindah saja, karena dulu ada niat yang agak kurang bagus gitu aja. Jadi yang sebutnya adanya semacam makhluk halus yang ada dalam dirinya. Awal mulanya dari medis ya, dikarenakan stres, terus lama kelamaan adanya aura yang kurang bagus. Betul. Jadi masuk. Jadi Bunda tidak bisa menjelaskan secara detail ya, ini karena privasi ya, karena tidak boleh diutarakan secara detail. Nanti kalau misalkan ini bisa datang ke tempat Bunda. Ya nanti tinggal dipilih aja mau ke Antapani, mau ke Cimahi, bukan Antapani, Panyilekan, mau ke Panyilekan, mau ke Cimahi, mau ke Karawang atau Kopo, gitu Bunda ya. Jadi tinggal dipilih aja, insya Allah barunya kayak di Antapani ayam bener Bunda. Tapi kan terlalu deket ya. Di Antapani sama Panyilekan. Iya benernya, depan ya tahu aja. Oh di Bojong Soang di Garut lah ya, doain aja. Garut, kabupaten atuh dah. Iya, insya Allah banyak sih pendengar ya. Cakra ya, Bunda dong buka di Garut katanya, insya Allah kalau Bunda Cirebon, umur panjang ya, insya Allah ada rezeki. Amin. Ya. Jadi yang tadi itu yang parasidik Kutawaringin itu cara satu-satunya Bunda ini harus gimana? Harus dibersihkan, datang ke tempat Bunda, nanti Bunda akan menjelaskan sedetail mungkin dari mana atau gimana penyebab si gatal-gatal ini yang tidak ada kunjung sembuhnya, nanti bisa datang ke tempat Bunda. Alright, baiklah ya. Mang Janu ieu ti Deni Jagoan Neon, hoyong sapa cenah ka Bunda Asihnya. Bunda, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bunda, abi teh cenah ararateul wae cenah Bunda. Ieu teh kunaon cenah kira-kira Bunda landongna teh naon? Aya landong herbal teh. Beda lagi. Beda ya, ini sama Deni Jagoan Neon. Jagoan neon ya, kan harus jagoan ya, tapi kayak neon kan ya. Makanya kalau misalkan yang jagoan gatal jangan digaruk. Diulus-ulus saja gitu ya. Jadi untuk Kang ya. Deni ya, kalau ini secara medis ya, memang adanya alergi ya yang ada di dalam dirinya. Gitu. Jadi faktor makanan kalau ini secara medis.
Oh, alergi. Iya. Oh, nah, berarti memang harus dijaga makanannya Kalau gitu makanan. ya. Oke. Bunda dan juga Janu, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini sama D dari Soekarno Hatta. Bunda, aku teh mau nanya, kalau menurut Bunda, apakah ada sejenis ilmu hitam atau aura negatif nggak Bunda di tubuh saya? Karena ini sempat ada teman indigo yang bilang begitu, cenah. Saya teh jadi ketakutan, cenah Bunda. Jadi harus gimana ini teh bisa tolong diterawangin nggak sama Bunda? Ilmu hitamnya mempelajari atau dari luar gitu ya. Oke. Kalau Bunda merasakan dari melihat dari nama ya, ini dari dirinya. Itu emang adanya bukan ilmu hitam ya, tapi aura negatif. Oke. Yang mempengaruhi pikiran dia gitu sebetulnya. Jadi ada aura negatif yang mempengaruhi pikiran dia begitu ya Bunda ya, dan itu akhirnya datang sendiri. Oh, datang sendiri. Oke, baiklah. Nah, cara satu-satunya itu berarti harus dibuka aura atau dibersihkan dengan metode mandi. Mandi begitu ya Bunda ya. Oke, Bunda. Nah, selama bulan suci Ramadan, ini klinik alternatif Haji Suhendar kan memang buka terus begitu ya. Oke, nah yang datang ke sana tuh biasanya apa? Medis, non medis atau apa? Semuanya. Medis ya, non medis. Okay. Adapun untuk masalah pasutri, ada semua. Oke. Jadi memang ini ya balance begitu ya Bunda ya. Iya, betul. Oke, seimbang gitu, medis, non medis dan juga pasutri. Iya. Jadi meskipun misalkan ini belum buka puasa ya, terapi kejantanan kan sesudah buka puasa, sudah sholat tarawih ya. Nah, nanti jam 9 bisa. Makanya Bunda buka sampai jam 12 malam. Oke, kemarin buka sampai jam 12 malam. Kadang-kadang yang kerja ya, kalau misalkan pekerja pabrik ya, biasanya kan pulang jam 10 katanya. Bisa nggak datang jam 9, jam 11, boleh silakan. Oke, karena memang kemarin waktu bulan suci Ramadan itu spare waktunya sampai jam 12 malam Bunda ya. Baik. Jadi memang kebanyakan juga yang medis. Yang medisnya apa Bunda kemarin? Yang medis biasanya banyak lambung ya. Kemarin banyak lambung. Mungkin dianya puasa gitu kan, dia sering melilit sakit gitu kan, terus sulit BAB juga, jadi otomatis BAB pun sulit gitu kan. Makanya banyak yang penyakit lambung. Kalau kemarin. Yang non medisnya? Yang non medisnya banyak ya, kayak semacam benjolan di leher ya. Kalau secara medisnya kayak kelenjar, tapi kalau setelah Bunda ketahui secara kebatinan Bunda, itulah penyakit guna-guna atau santet yang di sini. Kayak gondok ya kalau ini ya, tapi bukan. Tapi setelah Bunda pegang atas izin Allah ya, karena Allah, alhamdulillah hilang sendiri. Atas izin Allah. Yang penting kalau misalkan mau berobat, yakin dulu kepada Allah, percaya kepada manusia, yaitu syariatnya dari Bunda ya, percaya kepada manusia. Kalau yakin kepada Allah bisa menyembuhkan, insya Allah. Syariat dari Bunda, insya Allah lancar begitu Bunda ya. Baik Pak ya. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Ini sama Neneng di Ligar. Bunda, saya mau nanya cenah ini teh, kenapa ya hidup saya teh sulit pisan cenah Bunda? Sulit aja terus cenah Bunda. Kumaha atunya ieu teh nya? Ieu sama Neneng di Ligar Bunda. Kalau dilihat postur tubuhnya ya agak kecil mungil gitu ya. Rambutnya ikan ini kalau yang Bunda pandang secara ini ya. Dulunya sih emang dia sering berbicara banyak gitu ini ya. Jadi kalau ini dia kesalahan dari ucapan sendiri sebenarnya. Bumerang begitu ya. Betul ya. Jadi agak sedikit maaf ya, yang Bunda ketahui ini agak sedikit sombong dari dulunya. Jadi ada efektif ke dalam diri. Oke. Jadi ya itu tadi ya, ucapan adalah doa, dan hati-hati berencana dengan ucapan, karena ya itu tadi, kalau misalnya ucapan kita terlalu takabur ataupun apapun itu bisa balik lagi ke diri kita sendiri gitu ya. Akan celaka kepada diri kita sendiri. Gitu. Ucapan juga bisa menyelakakan diri sendiri begitu Bunda ya. Oke, Bunda, ini sama Ayu Wisnawati. Bunda hoyong panggerawakeun cenanya aya teu sih nu ngaheureuyan kana diri abdi, soalna abdi teh sok sakit kepala wae cenah Bunda. Amun nuju emut ka jalmi eta. Jalmi eta teh sahanya, tapi dia ngejelasin Bunda. Nama siapa tadi? Ini Ayu Wisnawati. Lisna ya. Untuk Teh Lisna ini sebenarnya bukan orang itu mendolimi ya. Ini sebenarnya pikiran ya yang
kurang bisa menyesuaikan. Jadi kalau misalkan ini terlalu kencang untuk ingat ke seseorang, otomatis akan sakit kepala gitu kan. Jadi terlalu kencang pikirannya. Mantang teuing. Betul, mantang teuing ya. Jadi kalau misalkan dia mau ngejar si cowok pun itu sulit untuk ketemu karena dia udah ada yang lain seperti itu. Jadi otomatis bukannya kiriman atau guna-guna dari orang lain ya. Jadi itu pikiran yang terlalu manteng. Ya. Oke, nah Bunda, kalau misalnya orang yang kayak tadi begitu ya, terlalu difikirkan, terus juga kesemsem begitu, nah ini di Bunda bisa nggak sih untuk menghilangkan begitu? Betul. Supaya nggak mikirin terus. Betul. Gitu. Nanti akan cara untuk menenangkan diri ya, untuk menenangkan, mengikhlaskan, karena mungkin ya itu bukan jodohnya. Betul. Insya Allah nanti bisa untuk menetraliskan. Jadi sama Bunda nanti dinetralisirkan. Perlahan-lahan ketenangan hilang gitu ya Bunda ya. Oke, baik. Bukan lupa ingatan, tapi lupa ingatan ke seseorang. Oke. Gitu. Karena memang kalau misalnya kita pikirannya lagi kenceng banget atau lagi mantang banget, itu bisa efek sakit kepala. Jatuhnya nanti jadi vertigo. Begitu ya Bunda ya. Nah itu nanti kalau bisa jadi vertigo, wah harus diterapi ya. Namanya bener tuh Bunda. Kalau vertigo terapi bakar. Betul, ada terapi bakar. Di sini. Betul. Oke. Bagian kepala, pundak, telapak kaki ditotok. Ditotok. Itu berapa kali Bunda? Kalau vertigo biasanya 1 kali sih. 1 kali. Oke. Vertigo 1 kali, terus kalau misalnya yang lain-lainnya itu kayak misalnya diabetes begitu Bunda, itu berapa kali? Diabetes 2 sampai 3 kali. 2 sampai 3 kali. Jadi tergantung tinggi atau rendahnya si kadar gulanya. Kadar gulanya. Oke. Kalau misalnya kolesterol juga sama? 2 kali. Oh, 2 kali. Darah tinggi? 2 kali sama. Oh, sama. Jadi enggak harus banyak 10 kali enggak sih. Oke, itu pun paling lama 3 kali terapi. Paling lama 3 kali. Pengobatan Haji Suhendar yang Bunda tangani 3 kali paling lama. Paling lama ya. Betul. Dan itu pun diberikan ramuan herbal gitu Bunda ya. Jadi memang diberikan ramuan herbal disembuhkan dari dalam dan juga dari luarnya begitu Barai Cakra ya. Tapi kalau misalnya Pak Sutri Bunda, ini kayak misalnya ejakulasi dini, hipotensi begitu, terus juga setelah itu Bunda? Ejakulasi dini, hipotensi, lemah syahwat, itu berapa kali Bunda? Untuk lemah syahwat itu biasanya 2 kali ya. 2 kali. Nah kalau impoten itu 3 kali, karena kan impoten tidak hidup sama sekali gitu kan, membentukkan dari simpul-simpul saraf bagian telapak kaki, di bagian saraf paha, itu saraf ke bagian Mr. P-nya. Jadi kita membutuhkan 3 kali terapi atau pertemuan. Oh, impotensi. Nah kalau lemah syahwat biasanya 2 kali. Nah ejakulasi dini itu cukup 1 kali, tapi kita juga harus bisa menjaga pola makanan, ya makan dan pikiran kita harus jangan terlalu pikiran capek gitu, kecapean jangan terlalu banyak pikiran, itu yang kita mengatasi masalah ejakulasi dini. Jadi cukup terapinya 1 kali. Ternyata kalau misalnya ejakulasi itu ngaruh juga dari pikiran. Betul, pikiran, kecapean itu bisa mempengaruhi ejakulasi dini gitu kan. Oke, baiklah. Dan ternyata ya itu tadi ya, kebanyakan mungkin dari pola hidup alias pola makan, terus juga pikiran begitu Bunda ya, yang akhirnya ya itu tadi bisa menjadikan ejakulasi dini gitu ya. Assalamualaikum Bunda, ini sama Dani di Gunung Puntang. Abdi gaduh keluhan pami hoyong beunghar kumaha carana Bunda? Yang beunghar mah rajin damelnya. Sudah damal, rajin lah bekerja. Benar. Tong hoyong beunghar tapi ngalamun wae kumaha tuh Deninya, ari Deni lawan nu karaos si Dani di Gunung Puntang lawan nu karaos. Dani hoyong beunghar cenanya abdi teh beunghar tapi ngalamun wae kumaha tuh Bunda? Tinggal pasang deui. Tinggal pasang ini cenah Dani, bade moal kan Dani ya. Bunda ada Aceng di Kircon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau tanya cenah Bunda, apakah di badan saya ada apa di badan saya Bunda ya? Saya tuh udah lama ada sakit di kaki. Ini teh cenah Bunda, pun pernah pangliatin cenah. Usianya berapa tahun nih? Dia nggak disebutin. Nah kalau misalkan sakit di kaki, ada itu misalkan semacam asam urat gitu atau reumatis gitu ya. Itu mungkin penyakitnya penyakit secara medis. Secara gitu. medis, baik. Mungkin gimana nih gitu ya, misalkan bisa diterapi tetap Bunda. Nanti ya kalau misalkan asam urat ini tidak Bunda terapi atau urut gitu kan, itu menggunakan metode biji lada gitu kan, biji lada sama terapi bakar. Gitu. Kalau misalkan asam urat nggak boleh diurut gitu kan, itu. Nggak boleh diurut? Nggak boleh diurut. Kenapa itu Bunda? Ya bisa menyebar ke saraf-saraf yang lain. Gitu. Jadi kalau asam urat memang tidak boleh diurut.
Jadi kalau misalnya asam urat itu Bunda, ini asam urat ya, kita ngobrolin asam urat. Di klinik alternatif Haji Suhendar gimana itu Bunda? Di terapi biji lada. Oh, Biji lada. bukan dibakar. Bakar juga. Oh, dibakar juga. Kan biji lada itu agak hangat-hangat juga kan, ya, seperti itu kita ditempelin ke bagian yang asam uratnya. Ya. Dan nanti yang tahap keduanya kita menggunakan terapi bakar. Oke. Nah, yang ketiganya kita menggunakan ramuan herbalnya. Ramuan herbal gitu ya, supaya memang uratnya tidak asam lagi begitu Bunda ya. Kasih gula ya. Nanti bisa diabetes. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Ini tuh sama Hasanuddin. Saya buka usaha jahit, Bunda. Apakah bakal ada kemajuan ya kira-kira Bunda? Kalau untuk kemajuan tergantung kitanya. Kalau Betul. misalkan kitanya semangat, kita rajin, rajin. ya otomatis kita adanya kemajuan. Oke. Tapi kalau kita misalkan bermalas-malasan, cuma menjahit, apalagi pekerja, gitu, otomatis sudah ada patokan. Kalau pekerja, otomatis kerja gaji segini-segini. Tapi kalau misalkan kita buka usaha, otomatis adanya kemajuan atau peningkatan dalam segi usaha. Tapi kalau misalkan kitanya bekerja, otomatis sudah ada patokan, kerja segitu ya gaji segitu. Oke. Jadi memang kalau misalnya pengusaha begitu harus rajin gitu Bunda Betul. ya. Gitu. Kalau misalnya pengusaha memang harus rajin dan ditambah rajin lagi, ditambah semangat lagi, mungkin bisa datang ke klinik alternatif Haji Suhendar untuk minta air begitu Bunda Betul. ya. Nah, nanti sama Bunda di syariatin ya, supaya lancar, betul. Peminat yang banyak gitu. Ya. Meskipun kita ini dari mulut ke mulut, Ya, kan ya, otomatis orderan lebih banyak. Oke, gitu. baiklah ya. Assalamualaikum Bunda. Ini sama Bapak Asep Tatang Hidayat di Pacet Sukapura. Bunda, puntenlah pang terawangin ini teh Bun. Saya tuh punya konveksi sudah jalan selama 2 tahun. Posisi rumahnya bekas orang tua atep. Ceritanya ini ditukar rumah dengan orang tua. Apakah bagus nggak Bunda nih ya buat konveksi saya ini teh? Ini bagus, kalau pandangan mata batin Bunda ini bagus ya, Ya. sebenarnya. Tapi ada satu pihak yang kurang ikhlas. Oh, gitu. oke. Jadi ada kalau dibilang iri, iya sih ya, kayak yang Bunda lihat ya. Jadi kalau sebenarnya posisi atau tempat usaha ini udah bagus dan pas ya, tapi ada seseorang yang kurang suka gitu. Kalau alam dari mana atau siapapun Bunda nggak bisa nyebutin ya. Betul. Hanya Allah yang tahu, tapi Bunda akan mencoba untuk mensyariatin supaya lancar usahanya gitu. Oke, baiklah ya. Jadi memang nanti bisa disyariatin sama Bunda Asih begitu Barai Cakra supaya usahanya lancar, dibuka pintu-pintunya dari arah angin manapun. Betul. Begitu ya. Kulon, wetan, kidul, kaler begitu Bunda ya. Iya. Gitu ya, barat, utara, selatan, timur begitu timur. Bunda ya. Itu insya Allah dibukakan nanti sama Bunda Asih lewat syariat-syariat yang nantinya bakal dikasih ke Barai Cakra gitu ya. Asalkan Barai Cakra datang ke klinik alternatif Haji Suhendar. Itu yang pertama, ini ada di perumahan Bumi Panjilekan, Jalan Indah 9, Blok I9, nomor 14, RT 04, RW 08, Cipadung Kidul, Panjilekan, Kota Bandung. Itu di Bandung, di Bumi Panjilekan. Terus juga yang di Kota Cimahi, ini di Jalan Pojok Utara, nomor 62 sampai dengan 145, RT 03, RW 05, Setiamanah Cimahi Tengah. Terus juga yang di Karawang ada juga ini di perumahan Permatasari Indah, Jalan Gatot Kaca, Blok E6, nomor 26, RT 02, RW 22, Palumbon Sari, Karawang Timur. Dan yang terbaru nanti yang hari Senin bakal buka ini Barai Cakra ada di Jalan Raden Sulaiman, ini nomor 251 Kopo Bandung. Patokannya adalah dekat gerbang tol Kopo begitu ya. Nah, kalau misalnya Barai Cakra malu-malu nih mau telepon ke Radio Cakra begitu Bunda ya. Ini boleh telepon ke call centernya. Ini di 081 2233 88 628 atau di 085 88 05 22 221 Barai Cakra. Ini gratis. Jadi boleh nanti langsung tanyain biayanya berapa begitu Bunda ya. Terus juga alamatnya nanti dikasih maps-nya juga begitu Bunda ya. Kalau misalnya pusing cari-cari Panjilekan di mana atau Kopotnya di mana atau di Cimahi di mana begitu ya. Nanti bisa sama Bunda atau tim dari adminnya itu memberikan alamat atau maps-nya Barai Cakra ya. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Ini sama Dede di Batu Jajar. Bunda, Ya. punten lah hayang ditarawangkeun usaha abdi cenanya. Asa susah wae teh konveksi teh Bunda kumaha teh nya? Kalau untuk Kang Ade ya, untuk Kang Kang Ade, Dede, Kang Dede ya, lepaskan hati dan pikiran ya, jangan terlalu memikirkan negatif ya. Oke. Ini akan menghambatkan perezekian atau usaha ya.
Karena ini yang Bunda lihat dari Kang Dede ya, ini pikirannya agak sedikit negatif. Jadi kalau dibilang suka suudzon ke orang, gitu. Padahal tidak ada apa-apa yang Bunda lihat. Gitu. Jadi memang harus dihempaskan pemikiran-pemikiran negatif. Betul. Dan yang paling utama adalah itu tadi Bunda ya, kutong sok suudon wae. Tanya, assalamualaikum Bunda. Punten Bunda panterawangkeun ieu teh sareng ade 3 Garut. Bunda bahu abdi sebelah kanan pos 3 tahun panas wae cenah Bunda ieu teh sareng abdi teh umurna pos 34 tahun. Teu acan nikah cenah. Tapi emang teu acan aya jodona apa kumaha cenah Bunda bilih we ieu mah bisi aya nu ngahalangan gitu cenah Bunda. Untuk yang bahunya ya, untuk bahunya ini secara ininya yang Bunda lihat ini penyakitnya penyakit medis ya, adanya asam urat ya. Terus untuk yang kenapa sulit mendapatkan jodoh, mungkin ya Allah belum mendepukan ya. Tapi bagaimana caranya kita harus berusaha berikhtiar, makanya harus dibukakan auratnya. Itu. Jadi bisa datang ya. Karena kurang percaya dirinya terhadap si Akang ya. Ya dirinya sendiri gitu. Dirinya sendiri, jadi harus dibuka auratnya. Nah dibuka aurat itu dengan cara apa? Kalau di tempat Bunda kita metode buka aurat ya, kita pembersihan ya. Pertama pembersihan dari aurat negatif, yang kedua kita membuka aurat otomatis dari bagian pusar yang Bunda ambil. Bagian pusar baru kita menuju ke atas, itu untuk pembukaan aurat yang Bunda tangani. Oke, baiklah. Jadi begitu ya Akang ya. Ini teh Kang Dede, Kang Ade 3 Garutnya. Nah kalau dari Garut ini bisa langsung ke Panjelekan. Betul. Nah itu ya. Jadi bisa langsung ke Panjelekan, nanti sama Bunda dibersihkan aura-aura negatifnya, dan juga pastinya dibukakan aura begitu Bunda ya. Assalamualaikum Bunda. Aku Ajang dari Cikanjong. Bunda panterawangkeun lah. Aku teh sudah lama cerai sama istri aku. Nah kedepannya gimana cenah ya? Aku teh bakal punya istri lagi enggak? Soalnya udah 5 tahun aku teh hidup sendiri we cenah Bunda ini. Memang ada hambatan ya. Untuk si Akang ini emang ada hambatan ya. Karena masih teringat dengan mantan ya. Masih teringat dengan mantan. Jadi yang itu yang akan menghambat dalam menemukan jodoh kembali gitu. Kalau bisa ambil air wudhu, sholat malam ya, minta sama Allah untuk melupakan mantan. Jadi kalau bisa seperti itu ya Bunda ya. Itu ya, minta sama Allah untuk melupakan mantan agar semuanya bisa dibukakan begitu. Dan ketemu lagi jodohnya. Baiklah ya. Ada Wandi di Gunung Halu Bunda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bade tumaros cenah Bunda. Nah hanya abdi teh mun bobo sok ngimpen wae nu araraneh. Jeung deui gitu ya. Dan lagi gitu Bunda, ini teh sok ngimpi wae jalmi-jalmi anu tos teu aya, alias yang sudah meninggal gitu Bunda ya. Nah, ieu teh apakah karena efek dari pindah rumah gitu Bunda? Karena ini kejadiannya setelah pindah rumah begitu Bunda. Kalau yang Bunda lihat ya, ini adanya kesedihan dalam kehidupan ya. Jadi otomatis akan terbawa dalam mimpi ya. Almarhum mendatangi ya, bahwa mungkin ini anaknya, mungkin ini atau cucunya. Ini dalam ada kesedihan atau keterpurukan dalam perekonomian. Itu yang Bunda lihat. Jadi memang itu adalah balik lagi adalah dari pemikiran diri sendiri. Betul. Begitu Bunda ya. Jadi kitanya memikirkan yang ini masalah mungkin maaf ya ekonomi agak ini gitu ya, otomatis akan ke bawah tidur dan sedih dalam batinnya. Sebenarnya lagi sedih. Ya. Bunda, ini sama Ricky di Cimahi. Hoyong di Panrawang, kan cina ku Bunda, abdi tiasa sembuh tuh Bundanya. Abdi teh gaduh panyawat schizophrenia. Hoyong dibuang cenah Bunda ieu teh. Kumaha tiasa? Insya Allah bisa. Nanti bisa ke tempat Bunda yang ada di Cimahi, silakan. Nanti ada terapisnya juga. Ya nanti kalau misalkan laki-laki otomatis dengan laki-laki gitu kan. Jadi nanti ada terapinya, nanti bisa dilihat secara medis non medisnya, jadi semuanya nanti. Jadi silakan datang aja Barai Cakra. Sekali lagi kalau misalnya Barai Cakra mau datang ke klinik alternatif Haji Suhendar, ini boleh Barai Cakra ya, yang ada di Bandung, yaitu di perumahan Bumi Panjelekan, Jalan Indah 9, Blok I9 nomor 14, RT 04 RW 08 Cipadung Kidul, Panjelekan, Kota Bandung. Yang ada di Kota Cimahi, ini boleh Barai Cakra datang juga ke Jalan Pojok Utara nomor 62 sampai dengan 145 RT 03 RW 05 Setiamanah Cimahi Tengah Barai Cakra. Sementara yang di luar kota ini ada di Karawang juga Barai Cakra. Ini boleh juga datang
Balai Cakra ke pengobatan alternatif Haji Suhendar. Ini di perumahan Permatasari Indah, Jalan Gatot Kaca, Blok E6, nomor 26, RT 02 RW 22, Palumbon Sari, Karawang Timur. Sementara yang terbaru nanti baru buka di hari Senin. Ini Balai Cakra juga bisa datang ke Jalan Raden Sulaiman, nomor 251 Kopo. Patokannya adalah setelah gerbang tol Kopo. Atau Balai Cakra bisa ngobrol-ngobrol dulu dan juga telepon-telepon dulu. Ini ke call centernya klinik pengobatan alternatif Haji Suhendar, yaitu di 081 22 33 88 628 dan juga di 085 88 05 22 221 Balai Cakra. Bunda, sekarang ginian kita sudah mau jam 11 malam ya. Sekali lagi terima kasih banyak buat Bunda sih yang akhirnya hari ini teh kembali lagi ke Radio Cakra ya. 1 bulan lebih ya. Iya, 1 bulan lebih gitu ya. Bunda sebelum puasa juga kan Bunda sempat berhenti dulu kan. Oke, nah Bunda ada pesan-pesan nggak nih buat semua Balai Cakra? Mungkin yang belum sempat chat ke Radio Cakra gitu Betul. ya, pengen tahu ini gitu penyakit medis atau non medis ya bisa nanti datang ke tempat Bunda. Betul. Jadi kalau misalkan di mana sih alamat Bunda? Yang pertama yang Bunda selalu standby ya, itu di Pengilekan ya, di Pengilekan. Nah itu yang selalu Bunda standby. Nah kalau untuk masalah yang di Cimahi, boleh yang dekat silakan ke Cimahi. Kalau misalkan yang di Kopo silakan ke Kopo ya, kalau ke sekitar Kopo dan ininya. Nah kalau untuk di Kerawang silakan datang ke tempat yang di Kerawang. Jadi kalau misalkan pengobatan alternatif Haji Suhendar yang ada Bunda Asihnya. Jadi selain itu bukan. Ya, jadi berhati-hati, jangan sampai terkecoh atau datang ke tempat yang bukan pengobatan asli Haji Suhendar. Jadi banyak banget Balai Cakra ini yang menamakan klinik alternatif Haji Suhendar, begitu Bunda ya. Tapi sekali lagi hati-hati, ini Balai Cakra ya. Pokoknya kalau misalnya Balai Cakra ke klinik alternatif Haji Suhendar, tanyain aja Bunda Asih, begitu Bunda ya. Baiklah Bunda, terima kasih banyak. Insya Allah Jumat depan kita bakal berbagi lagi ini ya, berbagi lagi solusi-solusi begitu permasalahan-permasalahan dari yang dihadapi oleh Balai Cakra semuanya, begitu Bunda ya. Bunda terima kasih banyak. Bang Jadungnya pamit, Bunda Asihnya juga pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, banyak banget. Baru pertama jadi soalnya banyak pesan ya.